Apa yang pertama kali kalian pikirkan tentang kata feodalisme? Halo, Corner Pria di sini, dan kita berada di series Sejarah dan Realita. Beberapa pekan terakhir, jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh kasus feodalisme di sebuah pesantren yang memantik perdebatan publik. Viralnya video yang memperlihatkan seorang santri menyembah kiai sebagai bentuk penghormatan hanyalah puncak gunung es dari praktik feodalisme yang telah lama mengakar di sejumlah lembaga pendidikan agama tersebut. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi mencerminkan dinamika kekuasaan yang timpang antara kiai sebagai pemegang otoritas absolut dan santri yang diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk tanpa reserve. Feodalisme di pesantren lahir dari konstruksi budaya yang menempatkan kiai bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga figur yang dianggap suci dan tak boleh dikritik. Sistem ini diperkuat oleh tradisi taat tanpa syarat yang sering disalahartikan. Kiai sebagai penerus terah ulama dianggap pemegang mandat ilahi, sehingga setiap perintahnya, bahkan yang bersifat personal, dianggap sebagai bagian dari pendidikan. Di sisi lain, struktur pesantren yang tertutup dan minimnya pengawasan eksternal memungkinkan kekuasaan kiai tumbuh tanpa kontrol. Banyak santri terutama dari keluarga kurang mampu, merasa tak punya pilihan selain menerima aturan sepihak karena ketergantungan ekonomi atau tekanan keluarga yang menganggap pesantren sebagai satu-satunya jalan menuju kesalehan. Lantas, apa sebenarnya arti dari kata feodalisme? Kata feodalisme berasal dari bahasa Latin feudum yang merujuk pada sistem pengelolaan tanah dan kekuasaan di Eropa abad pertengahan. Istilah ini berkembang dari praktik pemberian oleh raja atau bangsawan kepada vasal sebagai imbalan atas kesetiaan dan jasa militer. Feodalisme pada dasarnya adalah sistem hierarki sosial ekonomi yang mengikat individu dalam hubungan ketergantungan berbasis kepemilikan tanah dan kewajiban timbal balik. Namun, dalam perkembangannya sistem ini kerap dieksploitasi untuk melanggengkan dominasi elit atas kelas bawah, menciptakan ketimpangan yang struktural. Feodalisme Eropa klasik menempatkan raja di puncak piramida diikuti bangsawan, ksatria, dan petani. Petani yang menjadi tulang punggung ekonomi, terikat pada tanah tuan mereka tanpa hak atas properti atau kebebasan berpindah. Mereka wajib menyerahkan sebagian hasil panen dan bekerja paksa sebagai upeti kepada tuan tanah. Kepatuhan absolut dianggap sebagai kewajiban moral dan hukum, dengan gereja sering menjadi legitimator melalui doktrin tatanan ilahi atau disebut juga divine order. Di Jepang, feodalisme muncul dalam bentuk sistem bakuhan di bawah kendali shogun. Samurai sebagai kelas militer menguasai tanah dan petani. Kode Bushido menuntut loyalitas total samurai kepada daimyo, sementara petani dipaksa menyerahkan hampir 50% hasil panen. Sistem ini melanggengkan ketergantungan dan menutup ruang mobilitas sosial. Sebelum kolonialisme, kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Mataram juga menerapkan sistem feodalistik. Petani wajib menyetor hasil bumi dan tenaga kepada raja atau bangsawan sebagai bentuk pajak. Kepatuhan ini dibungkus dalam konsep Hamamayu Hayuning Bawana yang artinya menjaga harmoni dunia yang disakralkan mirip dengan glorifikasi kiai di pesantren. Struktur feodalisme historis dan praktik di pesantren memiliki benang merah penguasaan otoritas absolut oleh elit melalui sakralisasi peran. Kiai seperti tuan tanah atau shogun menjadi pemilik simbolis tanah, dalam hal ini pengetahuan agama dan pesantren. Santri layaknya petani atau serf ditempatkan sebagai pihak yang harus membayar upeti berupa kepatuhan total, tenaga, dan bahkan harga diri. Di Eropa, pada abad pertengahan gereja menggunakan doktrin agama untuk membenarkan feodalisme. Di pesantren, doktrin takwa dan adab disalahartikan untuk melanggengkan hierarki yang timpang. Minimnya transparansi dan kontrol eksternal pada pesantren juga paralel dengan sistem feodal tertutup di masa lalu, di mana rakyat tidak memiliki akses untuk mengkritik atau melapor. Feodalisme, baik dalam sejarah maupun konteks pesantren, bukanlah sistem yang statis.
Ia bisa diubah selama ada keberanian untuk mengkritik budaya tabu dan membuka ruang dialog. Sebagaimana feodalisme Eropa runtuh oleh revolusi industri dan pencerahan, atau feodalisme Jepang tumbang oleh restorasi Meiji. Kasus pesantren ini bisa menjadi momentum untuk merombak hierarki yang menindas, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman yang inklusif dan berkeadilan.